Oke, baiklah. Kita mulai kakak ya. Sebelum kita mulai, coba agak dikondisikan dulu yang sedang di luar rumah, yang sedang di luar sekolah, atau sedang dalam melaksanakan kegiatan yang lebih dari satu. Boleh agak sedikit fokus-fokus dulu lah ya kan. Karena memang ini materinya nanti bersambung ke 1.6 gitu. Oke, kita mulai ya kakak-kakak ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, apa kabar kakak-kakak semuanya? Bagaimana? Apakah dalam kondisi sehat? Sehat Kak, sehat. Pak, Sehat. buat Sehat, puji Tuhan, Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat. Semoga bisa melaksanakan kegiatan kita selama 2 GP ke depan, agar apa-apa yang kita laksanakan mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, bolehlah Kak Panahatan ini bawakan doa dulu. Nah, oke Pak. Sebelum kita memulai, sebaiknya kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Oh, selesai. oke, terima kasih Kak Panahatan yang sudah membawakan doanya. Saya izin share screen dulu ya Kak-Kakak. Sudah kelihatan Kak-Kakak? Sudah Kak ya? Oke. Jadi ini kesepakatan kita bersama seperti biasa. Yang pertama ada menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kakak-kakak, kalau saya hanya memakai satu device ya kakak-kakak. Jadi kalau ketika sedang ada pertanyaan dan kakak ditanya untuk menjawab, boleh silakan open mic-nya nggak masalah tanpa harus raise hand karena layar laptop kalau dibagi menjadi dua itu kayaknya kurang puas saya lihatnya. Nah, jadi nggak apa-apa open mic aja karena kita kan dalam kondisi keadaan tetap maya ya. Nah, oke. Dari kesepakatan bersama ini kakak-kakak, adakah yang mau ditambahkan? Bungkus Kak. Bungkus, mantap. Jadi nanti kalau ada yang mau ke kamar mandi boleh silakan kakak-kakak. Permisi nanti melalui kolom chat aja ya. Oke, kita lanjut. Jadi, halo kakak-kakak semuanya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah, jadi yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama nih dalam kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, itu yang pertama ya kakak-kakak semua. Kemudian yang kedua, kakak-kakak diharapkan di sini nantinya mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi backward design ini untuk kakak-kakak yang sudah membaca modulnya mungkin sudah tidak asing lagi ya kakak-kakak ya. Mungkin yang baru membaca selaras mungkin ingat, tapi untuk pengucapannya mungkin agak lupa lah ini kakak-kakak ya. Ada sih diisi di kepalanya, tapi mungkin agak lupa. Nggak apa-apa. Nanti kita kuatkan pemahamannya di sini ya. Oke. Jadi agenda kita di sesi ini yang pertama ada backward design nggak kakak? Ya. Kemudian ada pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga ada pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Jadi kakak-kakak di sesi ini kita nggak ada kok kerja kelompoknya dan nggak ada yang kerja-kerja yang gimana. Kita lebih banyak diskusi. Jadi kita pengen tahu nih sampai mana nih pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum Merdeka khususnya untuk PJOK kita ini. Nah, jadi kita bisa sama-sama menyamakan persepsi gimana sih eh, kurikulum Merdeka mengenai PJOK kita ini. Nah, jadi biar kita nggak banyak paradigma dan memang satu paradigma. Jadi melalui program PKG ini kita difasilitasi
gimana caranya kita mengetahui pengembangan kurikulum di PJOK ataupun mata pelajaran yang kita ampu saat ini. Oke, aktivitas pertama kakak, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi, menurut kakak-kakak semua, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam nih pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Boleh ditulis di kolom chat atau di kolom komentar. Boleh juga open mic. Dari skala 1 sampai 10, kalau kakak menilai diri kakak sendiri, pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK di angka berapa nih? Oke, boleh di kolom chat kakak. Boleh diketik 5. Oke, boleh open mic-nya Kak Melki. Ya, terima kasih Kak. Ini kayaknya belum percaya diri nih, menilai dirinya sendiri 5 dengan banyak pengalaman nih. Kenapa kakak pilih 5 nih? Boleh nih dikonfirmasi nih Kak. Ya, izin ya Kak ya, saya ucapkan secara pengalaman lah di dalam metode mengajar saya. Jadi untuk metode mengajar saya, di posisi 5 saya buat dikarenakan kita ketahui bahwa kurikulum yang sekarang di Merdeka ini menawarkan bahwa berpusat kepada peserta didik bentuk pembelajarannya. Dengan penilaian asesmen, diagnostik dari awal sebelum masuk menuju ke pembelajaran. Artinya dari semester baru kita udah menilai, melihat isi raportnya, apa menjadi minat dan bakatnya, di mana kelemahan dan kelebihan dia. Itu memang merupakan hal yang gampang. Tetapi setelah penerapannya di lapangan, yang berpusat ke peserta didik ini kayaknya di PJOK dia tidak seutuhnya bahwa kita sebagai guru memfasilitasi tidak memberikan komando. Artinya di sini Kak, komando itu di dalam pelajaran PJOK tetap ada. Kalau apalagi ngajar di SD nih Kak, ngajar di SD ini kalau nggak dikomandoin, mereka bingung apa yang mau dikerjakannya. Terima kasih Kak. Jadi saya ambil di skala nomor 5 ini. Jadi menurut Kak Melki karena masih adanya gaya komando lah yang tetap ada di pembelajaran kita nih kakak ya. Karena makanya Kak Melki buat rentang 1 sampai 10 nih di angka 5 lah menilai diri kakak ya. Iya Kak. Oke. Untuk kakak yang lain mana nih? Jadi kalau misalnya kita biasa di olahraga ini ya, kita penuh dengan pret yang tinggi, salah pun kita gas, ya kan? Nah, jadi saya kira nih ada yang menjawab 10 nih. Nah, jadi biar lebih seru nih, gimana sih sudut pandangnya? Nah, jadi kita bisa saling berdiskusi di sini. Karena memang kan seperti yang saya bilang nih, kita ini sampai akhir, ini kita lebih banyak diskusi kakak mengenai sudut pandang kakak tentang pemahaman kakak di kurikulum PJOK ini. Karena nantinya di modul 1.6, kakak di situ akan membuat suatu modul ajar yang CP-nya sudah ditentukan oleh kementerian kakak. Nah, jadi ini makanya kenapa kakak ditanya pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK kalau dinilai dari skala 1 sampai 10. Nah, ini mana nih yang lain nih? Kolom chatnya gimana? Rusak atau gimana? Tulis saja di sini, tulis angkanya. Nah, nanti kita konfirmasi bersama-sama di sini. Nah, Kak Yupiter dulu, Kak Yupiter, berapa nih menilai dirinya nih? Nah, kan udah bagus di laptopnya kan kayaknya kan. Tadi nggak pakai headset udah bisa nih bersuara nih. Boleh open mic-nya? Menurut saya Kak, 7 Kak. 7 Kak ya. Jadi kenapa saya bilang 7?
Kalau untuk skala 1 sampai 10 dia 7 saya pilih karena kalau di sekolah saya mengajar Kak, sama juga seperti Kak Melki juga harus ada sistem komando juga Kak. Kalau enggak kita komandoi, mereka juga tidak mau baris Kak. Itu salah satunya. Terus kalau dibilang untuk berdiferensiasi, itu berpusat pada peserta didik, itu pun juga nggak bisa Kak. Karena mereka harus kita atur dulu seperti komando ya kan Kak. Kita atur bagaimana dia harus melakukan gerakan tersebut dan bagaimana nanti ke depannya apa yang harus dilakukannya, seperti itu Kak. Jadi saya juga kurang memahami juga untuk kurikulum PJOK sepenuhnya. Jadi saya pilih 7 Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Jupiter. Ini lebih pede nih dari Kak Melki ini tadi nih. Jawab 7 nih. Nggak apa-apa kakak. Nilailah diri kakak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Agar kita tahu merefleksikan diri nih. Gimana nih ke depannya. Jadi izin nih Kak Jupiter SD ya? Ajar SD ya? Enggak Kak, saya SMP Kak. Jadi Oh SMP ya? saya ngajar SMP. Itu masih masa puber-pubernya tuh Kak ya? Iya SMP Kak. dia lagi galak-galaknya tuh lah kalau Kak Melki bilang ini. Jadi menurut Kak Panahatan nih dari 1 sampai 10 mana nih? Kok baru 2 yang mengetik nih? Yang lain gimana nih? Halo Kak Panahatan, boleh open kamera dan open mic-nya? Open kamera Kak Panahatan biar nampak kita muka-muka pejuangnya itu. Bang. Gimana nih dari skala 1 sampai 10 menurut Kakak, pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK? Sama juga kayak abang itu tadi 8 bang. 8. Kenapa bisa 8 ini Kak? Ya Gimana? sama juga tadi kan ada kayak kata bang Milky itu harus ada sistem komando yang diterapkan tadi kan. Dan juga itu banyak juga belum menguasai pengetahuan dasarnya, konsepnya harus kita ajarkan juga sebagai olahraga kan. Itulah bang kurikulum merdeka ini. Itu aja bang. Itu aja Kak. Oke. Ya. 8. Terima kasih Kak Panatan. Oke, untuk Kak Abdur nih, kenapa nih bisa 4 ini? Kalau kalau kita di PJOK, kalau bisa, kalau tinggi tinggi sekalian ya kan. Ini Kak Abdur malah 4 ini. Gimana nih Kak Abdur? Ya Kak, kalau saya sih Kak, saya jujur Kak, untuk kalau kita membahas tentang kurikulum, kebanyakan itu ya saya pribadi pun kadang pun jarang mengikuti apa yang sudah ada tertera di kurikulum, itu jarang mengikuti. Kebanyakan ya paling kayak saya pribadi kalau lagi asik ngajar, udah yuk kita keluar main bola, campak bola, dah selesai. Kan nggak ngikutin kurikulum gitu Kak. Gitulah Kak. Oke, terima kasih Kak Rahman. Berarti masih ada ya beberapa yang memang menggunakan metode lempar bola minum kopi ya. Ah, jadi metode lempar bola minum kopi ini kadang-kadang inilah yang membuat paradigma kita sebagai guru PJOK itu ya kita sendiri yang membuat paradigma ke guru-guru lain itu minus. Jadi kalau kita nggak buat kayak gitu, kita kasih contoh dia penerapan pembelajaran yang baik, walaupun memang mungkin pembelajaran itu nggak berdiferensiasi, mungkin paradigmanya nggak akan seperti itu. Jadi melalui program PKG ini, ya kita sama-sama berharap lah perubahan. Setidaknya nggak untuk orang lain, diri kita dulu nih di sekolah. Itu dia. Boleh yang lain mana nih ketikannya? Atau tombol ketikannya rusak semua atau gimana nih? Nggak apa-apa, ini kan di sini menurut kakak nih. Menurut kakak kan semua yang ada di sini nih yang mengikuti kegiatan Jimit. Diketik aja kayak Kak Panatan tadi 8 kan. Nah, ketik lagi di sini Kak 8. Karena kita sesuaikan nih slide dengan nanti menit di kolom komentarnya. Gitu dia. Tadi Kak Robinson respen ya? Gimana Kak Robinson? Halo Kak Robinson. Oke, kita mau dengar dulu nih.
suara dari perempuannya nih. Nah, gimana ini Kak Tasya? 7. Bang, Kenapa itu Kak, nanti 7 nih? tidur sama izin Martina. ya, izin ya Kak. Tetangga saya kan lagi Jangan di luar, jangan di luar. dengar suara agak kibotan gitu nggak Kak? Sama Kak, Bingung sama. sama Sama anakku. kok posisi. Iya Kak. Aman, Heeh. aman, aman. Jadi saya mau Apa konfirmasi cappuccino tumpah? kalau saya 7 Cappuccino jadi gini. tumpah. Itu kan kembali lagi sesuai sikon sekolah saya Kak. Apalagi saya di kelas 1 dan 2 gitu. Apalagi tentang CP terbaru ya Kak, itu kan lebih ke spesifik gitu kan. Nah, yang di sekolah saya ini, saya memilih 7 itu karena, untuk kelas 1 dan 2 ya, kita kan berdiferensiasi, kurikulum merdeka gitu kan. Untuk saya kemarin coba buat, berkelompok di kelas 1 gitu kan. Jadi, di situ kan ada tuh mempresentasikan gitu. Mereka itu belum bisa gitu, Kak. Jadi, di sinilah saya mungkin untuk belajar gitu, bagaimana caranya nanti untuk, kelanjutannya mungkin yang lebih baik, itu aja sih, Kak. Makasih. Saya izin tanya nih Kak, Iya, Kak, kemarin pas Kakak kelompokan, terus mhm, sinergi kerjanya gimana tuh? Kelas 1, kelas 2 ya? iya. Jadi Ah, gini, Kak, heeh, kemarin saya tuh tampilkan video gitu. Kebetulan kami tuh kan, belajar mengenai sepak bola ini kan materinya mesti di bab 3 itu kan gerak manipulatif gitu kan. Nah, kemarin saya tuh udah tampilkan itu mesti di sepak bola ya, Pak, Kak, itu menendang bola gitu kan, gitu. Jadi saya mesti lihat video gitu. Nah, setelah kita lihat nanti kita praktekkan ya anak-anak gitu. Nah, pada saat mereka lihat bola gitu kan, ya mungkin kan anak kelas 1 jadi mesti banyak bermainnya gitu kan. Saya keluarkan bola, ada sekitar saya buat ada 4 kelompok, 4 saya buat bolanya gitu kan, Kak. Jadi kita sekarang mempraktekkan seperti yang kita lihat itu kan, menendang bola, tapi saya nggak ajarkan itu kan ada pakai kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki. Jadi saya cuma, di situ yang penting anak-anak itu bisa gitu. Nah, begitu saya keluarkan bola, masih baris setelah pemanasan gitu kan, Kak. Nah, mereka itu udah langsung main gitu. Jadi bolanya itu udah entah ke mana-mana gitu. Udah coba saya ini kan gitu kan, udah sesuai, masih juga seperti itu, Kak, gitu. Jadi udah masuklah ini, udah bisalah gitu. Nah, kejadian lagi di perempuan, Bu, nggak pandai, bahkan pada saat menendang bola, bukan bolanya yang tertendang, sepatunya yang tercampak, Kak. Seperti itu kendalanya. Makasih, Kak. oke, terima kasih Kak Tasya. Memang dari runtutan ceritanya itulah yang kita alami semua ya Kak-Kakak. Khususnya mengajar di fase A nih kita nih. Ya, di fase A kita mau buat nih adil gender nih. Tapi perempuannya jangankan nendang bola, belum nyampe ke bola sepatunya udah ketendang duluan. Nah, jadi inilah yang dinamakan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda ya kakak-kakak ya. Dari sini kita udah nampak analisisnya kan. Nah, jadi memang setiap anak itu nggak sama kebutuhannya. Walaupun dia kembar satu rahim sekalipun, itu tetap pasti ada perbedaannya ya, pasti ada perbedaannya, apalagi yang banyak rahim di dalam satu kelas. Nah, itu udah makin banyak macam lagi itu pastinya. Jadi mungkin nanti dengan seperti itu kita kan sudah tahu nih, kita harus mengakomodir kebutuhan peserta didik kita masing-masing. Nah, berarti kita nanti pakai apa? Pakai metode yang lain. Gimana nih caranya nih supaya mereka nggak mengeluh tentang, Bu, saya nggak bisa nih Bu, Pak, saya nggak bisa nih Pak nendang bola Pak. Nah, jadi itulah kita sebagai guru PJOK, gimana kreativitas kita sehingga kita bisa menginovasi suatu materi sehingga peserta didik kita ini bisa mengikuti kegiatan ataupun proses belajar mengajar kita. Oke, terima kasih Kakak. Kak Olandoli, 4 juga ini, gimana ini? Boleh konfirmasi Kak Olandoli, tadi paling semangat ini Kak Olandoli ini.
Oke Kak, kenapa saya milih 4? Karena saya masih kurang paham tentang kurikulum yang sekarang. Saya masih suka sama kurikulum yang sebelumnya, kurikulum 13. Karena lebih apa ya kata-katakannya? Hmm, Lebih nyaman iya lebih nyaman Kak. Karena belum dan nggak mungkin banyak masih tingkah. karena masih baru lah mungkin ya, jadi belum terbiasa lah gitu Kak. Gitu sih kayak masih perlu belajar banyak lah lagi Kak. Mungkin pendalaman lagi lah. Oke, terima kasih Kak Olondoli. Jadi kalau kalau misalnya saya yang ditanya ya, saya bukan mengasosiasi pengalaman ya kakak. Saya kalau ada 100 saya pilih 100 nih. Saya nggak akan pilih 4, 5, atau 6. Karena apa? Karena kita pride ataupun kita memang percaya diri dengan apa? Dengan pembelajaran yang kita bawakan. Di sisi lain kita percaya diri, kita juga harus mempersiapkan dong pastinya senjata untuk berperang nih ya kan. Kalau kita ditanya apa nih jawabnya dan gak ragu-ragu menjawabnya. Jadi memang kurikulum Merdeka ini, Kak Olandoli ya, ini sudah berjalan memang saya mengenal kurikulum Merdeka tuh di tahun 2022. Di tahun 2022 mungkin sama perasaan saya dengan Kak Olandoli. Masih baru. Saya udah nyaman nih di K13, tiba-tiba diganti lagi. Ada lagi bahasa berpihak kepada peserta didik. Aduh, gimana nih? Gimana lagi menentukan minat dan bakatnya? Tentunya di dalam kepala kita di kita contohkan satu murid itu 20. Sudah pasti bakatnya 20. Gimana saya meminimalisir 20 bakat yang dalam satu kelas? Kan nggak mungkin saya harus menguasai di 20 bakat yang berbeda. Nah, namun esensinya tuh setelah kita pelajari bersama, kan kita udah dapat nih kemarin dari mulai refleksi, isu sosial, pembelajaran berdiferensiasi, minat dan bakat itu untuk pembelajaran bukan hal-hal yang seperti itu. Boleh kita tuntun ke seperti itu? Boleh Kak. Boleh. Sangat amat boleh. Memang mungkin kita agak sedikit lebih lelah ya. Tapi ketika mereka bisa kita tuntun ke arah ataupun ke kodratnya sesuai dengan keinginannya, maka ada rasa puas di dalam diri kita Kak. Jadi mereka bisa mengamatinya ataupun mengaplikasikannya sepanjang hayatnya. Gitu Kak. Oke, terima kasih. Kita lanjut Kak ya. Masih banyak yang mau kita diskusikan ini Kak. Menurut kakak-kakak semua, apa sih tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, kita kemarin udah bahas ya kakak-kakak di materi orientasi ya kan. Gimana nih PJOK sebagai prestasi, gimana PJOK sebagai hiburan, gimana PJOK sebagai kebugaran. Jadi dengan kita tahu nih bahwasanya PJOK sebagai prestasi statistiknya gimana hancurnya, kan nggak mungkin kita jawab lagi agar prestasi di sekolah itu lebih baik, kan nggak mungkin kita jawab gitu. Agar di sekolah memiliki hiburan di dalam mata pelajaran, kan nggak mungkin yang seperti itu. Jadi jawablah sesuai dengan apa yang sudah pernah kakak lalui, tapi tidak lari dari esensi PJOK sesuai dengan paradigma yang udah kita pelajari nih di PKG ini. Oke, boleh dijawab kakak di kolom komentar kakak ya. Jadi tadi kan kesepakatan kelas kita kakak. Kita kan, kita kan ada nih memaksimalkan fitur chat, ya kan? Ada kan kakak? Kita maksimalkan fitur chat nih ya. Jadi dengan kita maksimalkan, inilah saatnya kita memaksimalkan fitur chat. Dengan kita memaksimalkan, kita jadi tahu nih. Kakak juga pendapatnya bisa dibaca dengan kakak yang lain. Oke. 1 menit cukup lah kakak ya kayaknya ya. Boleh diketik di kolom chat kakak semua. Yang dari HP bisa kok. Kak Panatan, open kamera aja Kak Panatan. Nggak apa-apa. Ntar lagi di rumah kan, nggak lagi dalam perjalanan kan. Open cam aja Kak.
PJOK merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai sikap mental masyarakat. Oke, Kak Yupiter, boleh open mic-nya gimana nih? Boleh dikonfirmasi penjelasan mengenai tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah nih menurut Kak Yupiter nih. Baik Kak, terima kasih. Menurut saya PJOK itu kan merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, penalaran, terus penghayatan nilai-nilai. Di yang kita ajarkan sama siswa itu Kak, kan kita sering mengajarkan sportif gitu kan, itu salah satunya Kak, sportif. Terus mental kita harus kuat juga supaya menghadapi kalau di sekolah. Kami Kak di SMP, ya Kak. SMP berapa nih Kakak nih? Izin Kak. Saya SMP Negeri 25 Kak, Medan. SMP Negeri Di 25. Martubung Kak. Oh, di Martubung, ya. Tetangganya Bang Erwin kalau Bang. Oh. ya. Jadi Kak di SMP saya itu Kak, anak-anaknya itu sering membuli ya. Bullying itu masih kerap terjadi di lingkungan sekolah, ya kan. Jadi dalam pelajaran PJOK ini kan bagus juga untuk membentuk mental kita Kak. Mental kita, terus emosional kita, emosional anak-anak kita ajarkan gitu Kak. Dan sportivitas dalam bermain Kak. Terus spiritual, sosial. Kayak sosial itu kan saling membantu satu sama lain Kak, seperti itu. Dan serta pembiasaan pola hidup sehat, itu juga Kak. Mungkin itu aja penjelasan dari saya Kak. Jadi saya izin mau tanya juga nih Kak, dengan ada pelaku bullying itu, terus tindakan Kakak nih sebagai guru PJOK itu gimana tuh menanganinya untuk anak SMP ya? Karena kan kebetulan saya anak SD ya. Iya. Jadi bisa mungkin di-share ilmunya, kita sama-sama dapat di sini yang lain kan. Termasuk saya juga dapat ilmunya nih. Nah. Jadi Kak, tindakan saya untuk anak-anak yang membuli itu, saya nasihati Kak. Saya nasihati, terus saya kasih arahan, tidak boleh seperti itu. Terus saya panggil juga dia kan, saya kasihlah Kak sebagai contoh seperti itu Kak. Misalnya kalau kamu dibully gini, kamu marah nggak, kamu sedih nggak, seperti itu Kak. Saya nasihatilah dengan baik Kak, supaya dia tidak melakukan pembulian lagi Kak. Jadi dengan Kakak nasihati aja, statistik perkembangan bullying ini menurun lah gitulah mungkin Menurun Kak ya. menurun. Nah, jadi memang kembali lagi nih karakteristik peserta didiknya masing-masing. Berarti karakteristik peserta didik Kak Yupiter ini dengan adanya nasihat ataupun motivasi ya, Iya, atau pengertian mengenai bullying, apa sih manfaatnya, gimana sih tindak lanjutnya, mungkin dengan seperti itu sudah langsung menurun. Jadi itu merupakan suatu karakteristik yang baik ya kalau di peserta didik ya. Kita ceramahilah, biasanya kita ceramahi bentar aja udah suasana kembali normal lagi. Tapi perlu diingat juga ya kakak ya. Jadi kalau untuk menceramahi itu kita nggak boleh juga mendiskriminasi ya. Saya memang masih banyak nih mendapati kasus-kasus yang menceramahi dalam kurung mendiskriminasi peserta didik yang memang berbuat salah. Jadi itu malah memancing emosional peserta didik itu untuk berbuat lebih lagi. Karena apa? Karena ada diskriminasi itu kakak. Mungkin kalau kita respect, pasti dia respect. Susah ya zaman sekarang kakak, kita mendapat respect dari yang lebih tua ya. Tapi mungkin kakak di sini yang mungkin memang sudah paradigmanya sudah baik mengenai peserta didik, ataupun sudah melalang melintang buana lah, kalau kita buat gini, ini pasti gini nih. Nah, bukan karena kayak gini nih berkurang nih gaji kita, kan nggak mungkin kita karena kita respect dari ke peserta didik gaji kita berkurang, kan nggak masuk akal kan kakak kan. Nah, jadi itu juga sih boleh juga kita pakai nih penekanan respect nih kepada peserta didik. Oke, mantap, terima kasih Kak Yupiter, nambah lagi ilmu kita kakak. Kak Melki lagi nih, gimana nih PJOK sebagai kebugaran dan budaya hidup sehat dengan menerapkan pola hidupnya yang baik dan benar, menjauhi perilaku menyimpang. Nah, gimana nih Kak Melki nih?
Mungkin bisa sama-sama kita cari tahu nih sesuai dengan karakteristik daerah Kak Melki nih. Ya, baik Kak. Jadi PJOK di sekolah saya tanamkan itu menjadi bagian dari kebugaran, budaya hidup sehat, menerapkan pola hidup sehat, menjauhi perilaku yang menyimpang. Artinya di sini nanti nggak apa-apa agak lama sedikit bicaranya nih kan Kak. Nggak apa-apa Kak, ini memang kita Jadi berdiskusi nih. PJOK ini sekarang kalau nggak kita tingkatkan di studi kasus di dalam pembelajaran kita sebagai guru SD, anak-anak itu sudah lebih suka bermain gadget, bermain HP. Jadi dengan adanya physical literasi artinya kemauan anak-anak berolahraga. Dengan adanya physical literasi, kita sebagai guru olahraga senang melihat anak-anak melakukan budaya kebugaran. Jadi anak-anak sekarang kalau kita lihat, karena sudah memang zamannya seperti Bapak Ki Hajar Dewantara bilang, zaman dan kodratnya sudah memang berubah. Jadi mau nggak mau, kita sebagai guru olahraga, mari kita bangkitkan lagi physical literasi anak-anak. Physical literasi itu dalam arti, ya budayakan hidup berolahraga. Keringat dalam satu hari. Nah ini dia Kak sebenarnya Kak. Jadi untuk budaya olahraga ini kadang kita sebagai guru olahraga, contoh saya Kak, nggak logika saya itu pakai virtual itu Kak. Jadi ada kacamata virtual bermain dengan game, tetapi dia kayak di dunia maya bermain berkeringat, tapi nggak kayak macam nggak ada aja lah temannya bermain kan gitu Kak kan. Jadi artinya di sini kita sudah krisis seperti itu di zamannya. Kalau nggak kita budayakan dengan meningkatkan kebugaran anak-anak, mungkin anak kita nanti belum pada waktunya, belum pada saatnya, ada yang kena rabun, ada yang kena terganggu visualnya, adalah yang fisiknya lemah. Jadi kayak kita dulu, zaman dulu, physical literasi, tidak ada guru olahraga pun kita bergerak gitu. Lapangan besar. Sungai, maaf kata dulu kalau mandi sungai kita kan Kak senang kita rasa Kak. Sekarang coba sungai lebih banyak lagi di sungainya itu paku, seng. Nah, saya terus terang saya bisa berenang bukan karena diajari guru di kolam renang. Saya bisa berenang itu memang asli dari physical literasi kemampuan kita sendiri masing-masing. Ya keluar, saya cari teman ke sungai, mandi sungai, belajar berenang dia. Apalagi katanya boleh ambil udang dulu di pinggir-pinggir kolam. Apa bisa kalau dapat udang kita makan, nah, bisalah kita berenang. Nah, jadi dengan literasi physical literasi, khususnya di pelajaran saya ini, saya terus menanamkan kebugaran, berkeringat dia. Karena mencari keringat di dalam 1 minggu, kayaknya anak-anak kita ini susah kalau nggak kita ajari dari sekolah. Bisa jadi nanti di rumah habis pulang makan pun main handphone. Mau tidur siang pun harus megang handphone, mau mandi pun masih megang handphone. Nah, jadi kita sebagai guru olahraga, mari kita terapkan physical literasi itu seterusnya. Walaupun tidak memiliki sarana prasarana, mari kita modifikasi. Dengan kertas dan koran saja, banyak permainan yang bisa kita lakukan. Ya, itu yang pertama Kak, tentang kebugaran. Baru menjauhi perilaku yang menyimpang, narkoba Kak. Ini tuntungan ini basisnya nih Kak. Jadi anak-anak pun sekarang ya kayak mana kita bilang ya, udah tahu dia itu kayak mana jenis sabu. Jadi kalau nggak kita dekatkan pola hidup kita, pola pembelajaran kita tentang budaya hidup sehat, menjauhi perilaku yang menyimpang, menjauhi narkoba atau zat-zat adiktif lainnya, ya itulah sebagai PJOK di sekolah saya Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak semuanya ini. Luar biasa memang. Jadi kalau saya notice tadi Kak Melki ya. Jadi Kak Melki dia menerapkan physical ataupun literasi fisik ya Kak ya. Jadi itu memang literasi fisik tuh kalau setahu saya kemampuan yang fundamental dan juga berharga nih, yang mencakup di mana situ ada motivasi, ada kepercayaan diri Kak ya, kemudian ada kompetensi fisik serta pengetahuan sehingga kita paham dan menghargai diri kita ini. Jadi gimana caranya? Ya pasti itu tadi dengan
mengeluarkan keringat tiap hari ya Kak Melki ya tadi ya. Dan konsep itu ataupun prinsip itu bisa kita tanamkan ke peserta didik kita. Guna apa? Simpelnya tadi, guna kita menjauhkan peserta didik kita dari zat-zat adiktif yang berbahaya ataupun narkoba ya Kak ya. Jadi memang di zaman yang modern ini, kalau yang Kakak bilang tadi itu biasa dikenal dengan game simulator lah Kak ya. Dia bergerak tapi menggunakan alat. Nah, jadi memang esensinya itu memang pola geraknya dapat, tapi hilang dia sosialnya. Nah, hilang dia sosialnya. Pola geraknya dapat, tapi sosialnya hilang. Jadi gimana supaya sosialnya nggak hilang? Ya, kitalah sebagai guru PJOK. Nah, seperti tadi dibilang Kak Melki. Gimana nih kita caranya bisa membuat anak-anak tadi berolahraga tanpa kita harus menekankan dan dia bisa mengaplikasikannya tanpa harus di jam pelajaran kita aja nih. Nah, oke. Itu ya tadi Kak ya. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Jadi kita ambil satu lagi dulu ya kakak-kakak. Kalau tadi Kak Tasya udah, kita mau dengar suara Kak Cici dulu nih. Gimana Kak Cici? Iya Kak, Oke, silakan Kak Cici. Mengembangkan kalau anak menurut secara keseluruhan. saya Boleh dikonfirmasi Kak Cici? Oke, silakan Kak Cici. PJOK kalau di sekolah itu pada dasarnya kan untuk keterampilan kayak gerakan praktek gitu kan Kak. Selain itu pun ada juga tentang pengetahuan ilmu-ilmu tentang pembelajaran PJOK, pendidikan jasmani gitu dasar-dasarnya. Termasuk saya yang di SD ini. Kemudian di sosial gitu kayak kerjasama, kekompakan. Makanya pembelajaran PJOK itu perlu di sekolah. Itu Kak. Jadi itulah tadi perlunya PJOK di sekolah ya Kak ya. Agar kita tahu nih muaranya ke arah mana nih ya. Oke mantap. Tujuan-tujuannya. Satu lagi biar lengkap nih. Kak Fernando, PJOK melatih kedisiplinan, tanggung jawab, melatih otak, motorik dan sebagai rekreasi. Oke, gimana nih, Kak Fernando? Oh, iya Kak. Tujuan dari adanya pelajaran fisika di sekolah. Iya, menurut Kakak nih, menurut Kakak. Kalau di sekolah saya Kak, itu olahraga itu saya tekankan itu pertama itu kedisiplinan, ya, kemudian kebugaran. Nah, artinya di sini kedisiplinan itu ya dengan memberikan aturan soal waktu. Nah, kita tekankan mereka itu harus tepat waktu, sekian menit dalam pergantian pakaian, sekian menit dalam proses ke lapangan. Nah, itu kita berikan waktu tertentu gitu. Artinya untuk ini sekian menit, ini sekian menit. Nah, itulah untuk kedisiplinan yang kita tekankan untuk peserta didik. Nah, jadi untuk kebugaran jasmaninya, untuk kebugaran, ya kita artinya kita ajarkan semua materi olahraga sesuai dengan buku kita yang ada di sekolah, sesuai dengan kurikulum. Ya hanya saja kita belum bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak-anak. Kita masih secara komando. Nah, jadi yang kita fokuskan di situ ya tetap kita buat melalui proses ya pemanasan, pokoknya pembelajaran dalam hal keterampilan. Kemudian rekreasi. Nah, rekreasi, satu lagi rekreasi Kak. Nah, kita artinya kita katakan kepada siswa itu bahwasanya olahraga ini jangan dibuat jadi beban. Jangan dibuat jadi beban artinya keadaan terpaksa atau istilahnya menyusahkan bagi mereka gitu loh. Kita kasih mereka itu bahwasanya olahraga ini rekreasi bagi mereka,
pada saat-saat belajar aktif di pelajaran yang lain, contoh matematika, fisika gitu di ruangan, setiba udah pelajaran penjas ya kita harus senang gitu loh. Nah, kita harus menganggap penjas itu rekreasi bukan beban, tetapi tetap harus mengikuti proses. Nah, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Bukan berarti bermain terus, tidak. Nah, kita ada pelajarannya masa-masa serius, dan ada juga memang tetap kita akan kasih waktu sekitar 20 menit, pasti wajib itu untuk game. Nah, di kala game ini, disinilah bisa kita katakan apa mereka mau, tapi nggak bisa semuanya gitu. Paling ya siapa yang mau main sepak bola, siapa mau main basket. Hanya itu aja yang bisa kita berikan di sela-sela gamenya. Jadi itulah untuk kebugarannya, Kak. Itu saja saya kira, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fernando, luar biasa sekali ya. Jadi kalau saya notice tadi dari mindset rekreasi ini Kakak ya. Jadi mindset rekreasinya ini bukan olahraga tuh sebagai rekreasi, enggak. Jadi kalau bisa dia berekreasi mindsetnya di olahraga. Karena apa? Olahraga ini enak nih pelajaran olahraga nih, tapi tidak merupakan esensi dari pembelajaran PJOK melalui proses-proses yang ada, pendahuluannya, intinya, penutupannya. Tapi ditekankan kepada peserta didik itu mindsetnya tadi rekreasi ya Kak ya. Jadi tetap dapat nih esensi PJOK-nya. Tapi tadi saya mau bertanya nih Kak tentang aturannya ya, ataupun disiplin tadi. Jadi disiplinnya itu Kakak yang buat aturan atau sekolah atau gimana tuh Kak? Untuk peraturan soal waktu itu saya yang buat, Kak. Dengan waktu satu les itu kan 40 menit, Kak. 2 les itu 80 menit. Nah, itu saya bagikan contoh karena kebetulan ruangan kelas kita ini di lantai 5, Kak. Nah, jadi kita kasih proses itu, masa pergantian pakaian itu sama menuju proses ke lapangan 10 menit. Jadi ya itu tadi, ya kita bagi istilahnya laki-laki berganti pakaian di sana, yang wanita di sana, sekian waktu akan kita tunggu di lapangan. Ya begitu juga kalau memang ada yang terlambat ya kita kasih hukuman juga, Kak. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak ya. Jadi untuk kita agar menyamakan persepsi nih Kak. Inilah gunanya kita diskusi nih. Jadi kalau ada pendapat ini kita tahu nih gimana nih ya. Jadi izin ya Kak Fernando ya. Jadi kalau untuk di kurikulum kita ini yang sekarang ini, kalau aturan kita buat yang namanya aturan itu ada slogannya. Aturan itu untuk dilanggar. Nah, itu ada slogan tuh ya. Aturan itu untuk dilanggar. Bahkan ya Kak, saya mendapati banyaklah peserta didik yang mungkin itu fase-fase tinggi lah, SMA gitu-gitu. Itu dia gimana ya? Membakar suatu rokok tuh di bawah bacaan dilarang merokok. Nah, itulah dia. Itulah tadi kalau namanya kita merujuk kepada aturan. Tapi Kak Fernando, kalau kita merujuk kepada kesepakatan bersama nih, menuju ke kesepakatan bersama, mereka merasa mereka memiliki aturan tersendiri ataupun kesepakatan mereka. Karena apa? Ini berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara bersama oleh peserta didik dan juga guru bersangkutan. Jadi sebenarnya Kakak, ini sebenarnya aturan kesepakatan ini. Ini sebenarnya aturan. Secara logika ini aturan kan Kakak? Secara logika. Tapi kenapa ini bisa dibuat namanya kesepakatan? Karena adanya persetujuan kedua belah pihak antara peserta didik dan juga gurunya. Jadi dengan adanya persetujuan itu, atau biasa kalau kita surat menyurat MOU lah biasanya, MOU lah. Nah, ini kan kita buatnya bersama-sama. Jadi aturan Kakak tadi itu udah bagus, sangat luar biasa. Di lantai 5 ganti baju 10 menit bisa langsung sampai bawah. Itu udah luar biasa, suatu prestasi yang luar biasa. Namun kalau terdapatlah murid yang memiliki kebutuhan khusus ataupun memang dia hiperaktif lah biasanya ya, parbada lah kalau kita bilang. Nah,
Ini kalau udah namanya aturan, tengok murid Parbada ini, satu aja dapat 100. Nah, itulah kebijakannya kita, kesepakatan kita nih. Ini guys. Mungkin nanti yang membuat aturan-aturan, nggak kakak aja, saya pun buat kayak gitu. 15 menit ganti baju langsung ke lapangan. Karena apa? Untuk memaksimalkan waktu ya kayak Fernando ya. Jadi kita kan kalau bisa jangan sampai waktu terganggu. Tapi nah, penyebutannya tetap sama. Namun kita ganti dia menjadi kesepakatan. Nah, kita ganti dia menjadi kesepakatan. Jadi mereka merasa memiliki, oh mereka nih yang membuat aturan ini, mereka yang membuat kesepakatan ini. Nah, itu tadi. Gitu sih kalau misalnya di kurikulum kita ini mungkin itu tetap nanti bisa bisa kakak sepakati bersama peserta didik. Namun boleh kakak ganti nih apa namanya dari aturan menjadi kesepakatan gitu nanti kak. Nah, itulah gunanya kita di sini diskusi kakak semua. Oke ya, mantap ya, luar biasa ya. Oke kakak, jadi kita lanjut nih ya. Kita lanjut. Jadi yang kakak bilang tadi semuanya itu sudah sangat amat luar biasa ya. Dari banyak pengalaman tuh memang tidak berbohong lah. Gimana sih pengalaman kakak di PJOK ini? Oke, jadi kita lanjut ya kakak. Jadi menurut capaian pembelajaran PJOK nih kak di kurikulum 2024 ya. Jadi pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau biasanya kita kenal dengan PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan dan juga mengevaluasi nih keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi dari capaian pembelajaran PJOK nih Kak, untuk kita lah, gimana nih kita caranya bisa mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, juga bagaimana kita membuat peserta didik itu dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Pasti ada dong satu dua peserta didik nih yang agak aneh nih mungkin di dalam kelas ya. Kok nggak mau sih padahal sehat. Nah, jadi itulah tugas kita kakak-kakak. Gimana kita mengakomodir kebutuhan peserta didik yang memang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, kalau dari Kak Melki tadi, nah ini dia. Dukungan ataupun gimana caranya mereka tuh memilih gaya hidup yang sehat dan juga aktif secara jasmani. Dengan apa? Kita menerapkan literasi fisik tadi ya Kak Melki ya. Nah, siapa yang kita terapkan? Kita dulu sebagai gurunya. Ya, kita dulu. Kita udah menerapkan, berarti kan kita tahu nih plus minus literasi fisik ini di mana. Nah, jadi gimana juga cara kita menerapkan? Kita bisa juga beri rangsangan kepada peserta didik. Gimana nih caranya mereka menerapkan? Walaupun tidak dengan metode kita, setidaknya kita tahu nih capaian untuk literasi fisik gimana. Nah, sama capaian mereka itu bergaya hidup sehat dan juga aktif secara jasmani itu gimana? Nah, itu jadi tugas kakak. Nah, itulah gunanya kita itu tadi diskusi, jadi terbuka nih, semakin besar nih wawasan kita nih. Nah, oke, kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Seperti yang tadi kakak bilang, fair play ya, sportif ya. Banyak nih peserta didik yang gak sportif nih banyak. Tapi mungkin dengan pengaruh kakak-kakak, gimana caranya bisa menerapkan sportif ataupun fair play ya di dalam pembelajaran. Saya yakin kok, pasti paradigma peserta didik ini berubah. Dengan saya lihat kemampuan kakak-kakak di sini ya, melalui menyampaikan persepsinya masing-masing, saya yakin sih, dengan capaian yang ada di kurikulum 2024 ini, ataupun kurikulum Merdeka ini, pasti bisa. Kemudian menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Tadi seperti Kak Fernando dan Kak Melki bilang ya, memang kita bisa menanamkan nilai apresiasinya tuh. Kemudian bukan hanya ditanamkan ya Kak ya,
pastinya dikembangkan kan sikap positifnya. Untuk apa? Untuk aktif secara jasmani sepanjang hayatnya kakak. Bukan hanya sekedar kita belajar PJOK hanya di situ aja nih sikap positifnya. Jadi gimana setelah mereka pelajaran PJOK telah berakhir? Gimana nih? Itulah menurut capaian pembelajaran ini. Kita lah gimana merumuskan alur tujuan pembelajarannya kakak. Oke, kita lanjut ya kakak. Jadi kita disuruh berdiskusi lagi nih. Mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Jadi nanti kakak tulis ya di kolom chat ya kak ya. Ini saya slide show aja biar enak. Oke, lebih besar ya. Oke, terlepas dari kurikulum apapun nih kakak, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik nih tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, kalau tadi kan kita bercerita tentang PJOK-nya. Jadi kita bercerita tentang tujuan pelajarannya nih, sesuai dengan PJOK kakak-kakak masing-masing. Ya, mau kurikulum K13, mau KTSP, mau sebelum KTSP apa ya, CBSA ya kakak ya. Nah, sebelum mau CBSA, gimana nih? Apakah selama ini kakak sudah memahami nih dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya itu sebagai acuan? Boleh nih ditulis di kolom chat nih. Kita banyak diskusi nih hari ini kakak. Oke, boleh kita maksimalkan fitur chatnya seperti kesepakatan kita tadi bersama ya kakak ya. Mungkin yang dari HP juga bisa nih tuliskan di kolom chat. Oke, boleh Kak Rahman. Kurikulum bertujuan membangun karakter peserta didik. Gimana sih kurikulum dengan membangun karakter peserta didik melalui program PJOK ini? Boleh Kak Rahman? Contohnya seperti ini Kak, seperti waktu kita mengajar baris berbaris, kita pastikan satu persatu kita suruh untuk maju ke depan. Itu kan mengajarkan untuk karakter kepemimpinan. Seperti Jumat bersih, kita mengajarkan untuk anak-anak belajar untuk disiplin untuk kebersihan, seperti itu Kak. Dan seperti sekarang kebanyakan anak-anak itu bermain gadget. Kita bisa, kalau pribadi nih ya Kak, dari kita sendiri ya, yang sudah saya buat, itu selalu saya bilang ke anak murid, kita kan nih ada senam nih Kak. Senam itu kita manfaatkan, kita kasih ke mereka, atau kita suruh mereka cari lagu sendiri kan. Orang tuanya mengikutin. Jadi mereka buat video, mereka buat channel YouTube mereka masing-masing. Itu kan mereka membangun karakter mereka sendiri. Jadi memanfaatkan gadget itu juga sih Kak. Bersama keluarga. Itu saja sih Kak. Berarti di dalam kurikulum Merdeka ini Kak Rahman sudah menerapkan penilaian profil pelajar Pancasilanya nih, ataupun P5 ya kita kenal biasanya kakak ya. Mengikut sertakan warga sekolah yang ada selain guru, kepala sekolah, penjaga perpustakaan. Ini sekarang kita melibatkan orang tua peserta didik. Secara tidak langsung, emosional peserta didik terhadap orang tuanya ataupun sebaliknya orang tua dan peserta didik ini semakin dekat. Jadi mereka tahu nih perkembangan anak nih melalui pelajaran PJOK nih gimana nih.
Jadi bukan tentang pembelajarannya, tapi tentang proses membuat suatu aktivitasnya itu kakak. Itulah dia maknanya itu tadi. Oke, mantap ya Kak Rahmanet. Luar biasa memang upayanya. Oke, dari Kak Melki lagi semangat kali memang Kak Melki ini. Sesuai dengan TP, tujuan pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Nah, udah berjalan dengan baiknya ini gimana nih Kak Melki ini? Ya. Kalau memang sudah berjalan dengan baik Kak Melki, berarti tadi nggak percaya diri nih kalau jawab 5 Ya. ini. Ada nanti di balik kalimat ini mungkin kakak bisa meluruskan kan sebagai fasil atau kita tambahkan lah. Jadi begini Kak, tujuan pembelajaran kita dalam materi sudah jelas. Tetapi ada nanti yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ekspektasi ini biasanya yang kita harapkan. Nah, jadi kalau saya lihat kurikulum Merdeka Belajar ini, pertanyaan-pertanyaan pun harus hot. Pembelajarannya pun harus hot. Sementara kita sebagai guru olahraga, apalagi di tingkat SD nih, mereka mampu melakukan gerak dasar saja, mampu melakukan gerak dasar, permainan, gerak dasar, lempar tangkap lah contoh, bola kasti. Itu udah luar biasa. Tetapi dengan adanya, ini perlu dibahas nanti nih ya Kak, adanya capaian CP yang mau diambil di level 1, level 2, level 3, level 4, 5, dan 6, itu yang buat kita sebagai guru olahraga down. Kenapa? Kalau masih bisa dia mampu melakukan, belum bisa naik ke CP 6 atau ke level 6. Kenapa? Karena di level 6 ini secara kalimat saya kurang paham, tapi nanti bisa dijelaskan itu. Mungkin kakak dari guru penggerak pasti tahu apa itu level CP 6 itu sebenarnya kalau kita di olahraga ekspektasinya sampai di mana kira-kira. Jadi sampai saat ini saya sebagai guru olahraga di SD, tujuan pembelajaran saya masih di kategori mampu melakukan. Kalau dia secara pemahaman pembelajaran praktik, mampu melakukan. Ya itu titiknya yang saya buat tadi di situ sudah berjalan, tetapi kalau ada nanti seandainya pengawas yang sudah paham tentang kurikulum Merdeka Belajar ini, dia pasti menilai saya masih dinilai 1 dan 2 itu. Belum bisa di capaian ke angka 6 tadi. Mungkin nanti Kakak Fasil yang bisa menjelaskan. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Melki. Akhirnya saya dapat juga memang esensinya. Dari tadi saya tunggu ada yang membahas tentang ini nih. Gak dapat ini, baru ini dapat ini memang. Karena nggak mungkin saya buka duluan ini. Kalau nggak ada yang bahas. Jadi gini kakak ya. Tadi Kak Melki bilang soal level kognitif berarti ya. Soal level kognitif peserta didik. Jadi kita pelajari kemarin pembelajaran diferensiasi Kak ya. Pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan ataupun karakteristik peserta didik. Udahlah, saya kupas saya di sini mumpung dibahasnya. Karakteristik peserta didik Kak Melki dengan karakteristik peserta didik saya sama nggak? Pasti ada perbedaan Kak. Pasti ada beda ya? Iya Kak. Pasti ada beda. Pasti ada beda. Kalau sudah beda, alur tujuan pembelajarannya nggak mungkin bisa disamakan Kak Melki. Ya, walaupun kita buat ekspektasinya kita maunya seperti itu. Tapi itulah tadi adanya asesmen di awal. Ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen ataupun peer assessment. Ada banyak asesmen yang bisa kita gunakan untuk kita menyusun modul ajar di zaman sekarang atau dulu RPP Kak ya. Jadi asesmen itu yang kita gunakan untuk apa? Merancang pertanyaan-pertanyaan HOTS tadi Kak ya. Jadi pertanyaan HOTS ini Kak. HOTS. Bukan karena itu sulit itu HOTS, enggak. Beda Kak ya. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan tertinggi peserta didik yang ada di daerah kita. Kalau kita acuannya peserta didik yang ada di sekolah internasional, sampai kiamat nggak tamat-tamat anak murid kita. Sampai kiamat nggak tamat.
Apalagi di sekolah negeri pelosok pedalam, SM3T ya itu ya. SM3T itu nggak Ya, akan lewat kakak. Itulah gunanya kurikulum merdeka ini, menyesuaikan pada peserta didiknya masing-masing. Dan kalau ada pengawas yang menilai Kak Melki itu masih di level 1, sekarang kita tanya, Ibu belajar atau enggak tentang kurikulum merdeka ini? Gimana sih karakteristik peserta didik di kurikulum merdeka ini? Kita mau tahu nih pengawasnya. Gimana nanti asesornya menegur dia tuh kalau dia bisa menilai seperti itu. Nah, kita juga harus tahu kakak. Di sekolah kita itu nggak ada yang sama. Kita bikin modul ajar sesuai dengan karakteristik yang ada di tahun ini. Di tahun depan berbeda kakak. Pasti berbeda. Nggak akan sama. Karena apa? Hasil asesmennya beda. Kenapa bisa beda hasil asesmennya? Ya, muridnya sudah beda. Gimana hasil asesmennya sama? Hasil asesmen saya dengan hasil asesmen Kak Olandoli, Kak Cici, Kak Rahman, Kak Fernando pasti beda. Nggak akan sama. Nggak akan sama. Jadi, gimana cara menyamakannya? Karena kan kita nih satu kelas. Kalau kita satu kelas, pasti kita bisa rumuskan kebutuhan belajar peserta didik gimana nih saya buat nih. Nah, kan nggak mungkin kita buat yang memang IQ peserta didiknya nggak setinggi di sekolah internasional. Kita buat asesmennya setinggi itu. Mau sampai kapan kakak nunggu? Mau sampai kapan kakak nunggu siapnya? Hanya asesmen, bukan penilaian. Terus gimana kita masuk penilaian? Kalau misalkan asesmen aja belum siap, gimana kita masuk pembelajaran? Kalau asesmen aja belum siap, kan kalau asesmen belum siap, kita belum tahu nih kebutuhan belajar peserta didik kita ini gimana. Contohnya Kak Effendi, dia ada di sekolah yang setiap kelasnya pasti ada anak ABK. Nah, itu lebih sulit lagi asesmennya. Gimana? Toh Kak Effendi bisa menyesuaikannya. Kalau misalnya ditegur pengawas, ya kita tinggal bilang, Bu, ini anak ABK, kita harus tahu. Berkebutuhan khusus ini kita samakan dengan anak yang normal, gimana caranya? Ini saya sudah maksimalkan loh. Saya sudah baca, saya sudah belajar, saya sudah literasikan. Kalau sudah kita literasikan sesuai dengan modul-modul yang pernah kita pelajari, itu nggak akan mungkin, Kak, diprotes sama pengawas. Kalau kakak Yolo nih, bisa kakak serang balik. Tapi kan nggak mungkin, kita ada etika dong pastinya. Nah, kita bicara baik-baik nih dengan pengawas, Bu. Sesuai dengan yang saya dapat dari kementerian seperti ini. Nah, nanti saya akan share juga ke kakak-kakak CP yang dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi di situ ada semua mata pelajaran dari mulai fase A hingga fase F itu ada di situ semua kakak-kakak. Nah, jadi nanti dari situ kita tentukan nih. Jadi ini udah kakak-kakak udah dapat gambaran nih gimana caranya membuat modul ajar nih. Kalau kita sudah tahu kebutuhan peserta didiknya. Jadi HOTS itu kakak-kakak kita buat. Contoh nih, saya buat soal HOTS di peserta didik saya. Padahal semuanya low order thinking skill. Menurut kakak, hasil asesmen saya pasti jelek dong semuanya. Itu nggak akan mencapai KKM kakak. Karena kita tidak menyesuaikan soal yang ada dengan soal yang diketahui peserta didiknya. Ingat kakak, kemarin anak muridnya Kak Effendi ada satu yang ABK. Kalau nggak bisa main bola atau nggak bisa lempar tangkap bola, atau seperti Kak Melki bilang ditanya ketika sesi diskusi, gimana nih kalau misalkan dia, maaf cakapnya dia tidak mempunyai dua lengan ataupun disabilitas ya, gimana dia ikut dalam suatu proses pembelajaran, contohnya di permainan bola kecil ataupun bola kasti. Nah, itu gimana? Kan nggak mungkin dong kita ikutkan juga sama seperti yang biasanya. Kan kita sesuaikan ini dengan apa yang ada di lapangan ataupun di sekolah kita masing-masing. Jadi itu dia Kak esensinya. Jadi kita bukannya kita bebas membuat asesmen, enggak itu juga kuncinya. Tapi konteksnya tetap kita samakan dengan yang normal, cuman volumenya nggak mungkin kita samakan, kita turunkan dong khusus untuk dia. Jadi dia bergerak sesuai dengan kemampuan maksimalnya. Kemampuan maksimal saya berlari hanya di 10 menit. Kemampuan maksimal berlari Kak Effendi itu ada 30 menit. Tentu dengan range ini saya nggak akan bisa menilai di atas tinggi ini dong. Jadi gimana caranya peserta didik yang range-nya rendah bisa sama nilainya dengan range tinggi? Tentunya limitnya kita samakan dengan batas kemampuan sesuai dengan kondisi fisiknya masing-masing kakak. Gitu tadi Kak Melki. Nah, jadi kalau kakak Berarti menyesuaikan ya Kak ya? Iya, kalau kakak berpatokan pada HOTS yang ada pernah kakak pelajari atau kakak
buat, mau sampai berapa tahun itu Kak? Mau sampai berapa tahun kita selesaikan itu? Wah, rusak kali lah kita selesaikannya itu. Jadi Makanya, kalau level kita di posisi masih bawah atau menengah berarti sesuai dengan keadaan peserta didik lah, kan gitu ceritanya kan Kak? iya, tetap kita sesuaikan dengan keadaan peserta didik. Namun juga nggak kita mudahkan juga kan. Pastinya kakak pasti ngerti lah. Nggak mungkin dimudahkan. Tetap adanya supaya mereka berjuang tetap ada. Cuma daya juangnya yang bisa mereka capai. Bukan daya juang yang nggak bisa mereka capai gitu. Nah, Makasih, Kak. contohnya kalau kita lari 6 putaran 12 menit itu mungkin udah standar ya. Tapi kita disuruh 12 menit ini 15 putaran. Kan nggak akan mungkin ada yang nyampe kalau di tes tentara ataupun polisi. Berarti nggak ada polisi lah ataupun tentara nih di Indonesia. Nah, itu jadi mereka juga menyesuaikan dengan kemampuan yang ada di casis-casis di seluruh Indonesia. Sama juga kayak kita kakak. Kita sesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang ada di sekolah kita masing-masing. Oke ya, untuk persamaan paradigma ini gimana kakak? Udah dapat ya? Memang dari tadi saya nih kok nggak ada nih yang bahas ini nih. Gimana nih caranya ini? Saya merangsang-rangsang sedikit pun nggak juga. Ya udahlah, ada sendiri rupanya nanti. Gimana sampai sini? Udah paham ya Kak? kakak Udah ya? paham, mantap. Nah, Siap, Kak, jadi paham. nggak usah terlalu kita berpatokan dengan coach yang ada. Nanti sampai kok kita nih kakak. Siap, Sampai Kak, nih siap. kita. Ada nih. Oke, kita lanjut ya kakak ya. Nah, jadi gimana nih? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa ini seharusnya di sini nih. Karena tadi saya gatel kali udah pas ini dapat ya, jadi terpaksa dibahas. Jadi menurut kakak nih, Kak Pendi dulu biar bersuara dulu ini dia di lapangan. Siap. Dalam konteks kurikulum merdeka nih Kak, apakah tujuan-tujuan yang tadi disebutkan oleh kakak di sini bisa dicapai nih? Terus kalau bisa dicapai kenapa? Kalau nggak bisa juga kenapa? Biar kita sama-sama kupas ini. Terima kasih Kak. Mohon maaf sebelumnya. Kalau berdasarkan pertanyaan ini, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Menurut saya pasti bisa dicapai. Itu juga yang membuat kenapa kurikulum merdeka ini dibuat dengan tujuan. Tapi menurut saya nih, kalau salah bisa disanggah atau diperbaiki. Kenapa dibuat kurikulum merdeka ini? Untuk memerdekakan anak-anak dari segi proses pembelajaran berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Artinya kita tidak bisa memaksakan asesmen yang kita buat itu sesuai dengan kita sesuaikan dengan semua kemampuan anak-anak, kan masing-masing anak-anak itu kan memiliki passion tersendiri, termasuk dalam hal menyelesaikan proses pembelajaran. Itu menurut saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Effendi. Tetap menyimak walaupun banyak nih yang dikerjakan Kak Effendi. Mantap, luar biasa sekali. Kita beri applaus dulu untuk kelas kita ini, luar biasa sekali. Jadi saya sengaja tadi kakak nggak saya mainkan ice breakingnya di awal ya, karena memang kita ini kan diskusi ya. Diskusi ini kan kalau pas kita lagi bersuara seru lah. Tapi mungkin kalau lagi diam bisa ketiduran nih. Nah, jadi supaya nggak ketiduran, saya izin ganti share screen untuk kita ice breaking di pertengah-tengahan ini kakak ya. Gimana open kamera dulu semuanya nih, Kak Tasya, Kak Jupiter, Kak Panatan. Ini Kak Panatan nggak open kamera nih, padahal pas di depan kameranya Kak Panatan ini. Oke, sudah kelihatan share screen saya kakak? Sudah Kak. Oke, coba kita cari ruang gerak yang enak dulu supaya kita bergerak nih. Ini seharusnya Kak Ketua kelas ini yang bawa ice breaking ini, tapi ya udahlah, next saja, nggak apa-apa. Biar semangat ini, oke? Ya Ketua. Ya kakak ya. Suaranya terdengar ya? Dengar Kak, agak cantik juga Cuman suaranya. kan? Tegar dulu sedikit ini. Oke, silakan semuanya. Kita senam otak dulu yang ringan. Santai.
ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Happy, happy, happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Ayo kawan Doli, semangat, aja. Nah, Kak Cice dia semangat itu, lihat itu. Happy-happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Happy-happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Ini lagu santai, bukan aku lebay. Happy-happy di pantai, kita santai-santai. Lihat cewek bilang hai, kamu seupai. Kalau ada yang marah, I'm sorry say goodbye. Kumpul bareng teman, cari pengalaman sama teman-teman. Sambil makan gorengan, berasik-asikan sama kawan-kawan. Bukan Ayo, cari kalau lawan, jangan kontrol is number one. Nah, Kak Fernando semangat tuh. Happy ajalah, bernyanyi Ayo Bang Pen, shalalalala. ayo. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Ayo itu Kak Febri tuh. Santai, Terus. ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku Mantap, melambai-lambai. Pinter. Bukan ku lebay, Nah, tapi ayo lebih betul kelas, asik kasih santai di semangatnya. pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Oke, terima kasih kakak-kakak semua, luar biasa. Gimana? Udah kembali semangat ya? Jadi nanti di tatap muka, kakak-kakak itu harus mempunyai setidaknya 3 bayangan untuk kakak-kakak melakukan ice breaking nih kakak yang bawa nih. Karena kan nanti kita tatap muka tuh lebih panjang ya waktunya ya. Jadi pasti nanti banyak ice breakingnya. Supaya apa? Supaya kita nggak jenuh dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada ya. Walaupun pelajaran ini asik, tapi tetap harus ada hal-hal yang lebih asik lagi. Nah, jadi boleh nih dari sekarang dicari
apa-apa aja yang bisa kita bawa nantinya ice breaking di kelas kita. Juga nanti saya pesan juga ke rekan-rekan kalau bisa ada yel-yelnya nanti ketika kita tatap muka di awal ya. Nah, ada yel-yelnya. Jadi biar kita nggak kalah sama kelas-kelas yang lain. Itu kelas-kelas yang lain pastinya kreatif. Pasti kreatif. Jadi kalau mereka bisa, ya kenapa kita nggak bisa? Nah, itu dia. Oke, kita lanjut kakak ya. Saya izin share screen. Oke, jadi kakak seperti yang saya bilang tadi, memahami tujuan umum itu pentingnya sebagai acuan untuk memahami muara akhir seperti yang Kak Cici tadi bilang ya, muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP ataupun capaian pembelajaran dan mempersilahkan Bapak Ibu guru ini atau kakak di sini di satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi di sini yang sudah dibuat itu adalah CP. Kenapa CP? Karena itu adalah ibaratnya apa ya? Itu yang harus kita capai. Gimana cara mencapainya? Nah, inilah dia tadi diturunkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Kita ini kakak dipersilahkan untuk menurunkannya ke dalam TP, berarti kitalah yang membuat tujuan pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, kenapa? Karena kan kita nih yang tahu kakak. Nah, gimana sih keadaan sekolahnya? Gimana sih murid yang ada di sekolahnya? Kan nggak mungkin saya yang tahu keadaan sekolahnya Kak Jupiter. Kan nggak mungkin nih saya yang tahu keadaan sekolahnya Kak Fernando. Kan Kak Fernando sendiri tadi ya. Sampai dibuatnya tadi aturan. Supaya apa? Tidak mengganggu jam pembelajaran. Supaya efektif pembelajarannya. Lantai 5 ke lantai 1 itu 10 menit kan luar biasa. Plus ganti baju. Nah, itulah tadi. Kenapa dibuat seperti itu? Karena Kak Fernando nih yang tahu. Oh, berarti muridnya harus seperti ini. Nah, gitu dia kakak. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana nih memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena memang seringkali nih kakak, pengajaran ini langsung fokus pada materi ataupun aktivitas yang harus dilakukan murid. Contohnya nih kakak ya, contohnya ya. Udah, kalian main kasti aja lah, kasih. Udah, kalian main bola aja lah. Nah, jadi kan kalau kayak gitu kan kita nggak memastikan nih pengajaran yang kita lakukan ini benar-benar pas nggak pada tujuan pembelajaran ataupun TP-nya. Kalau ada TP-nya salah, gimana kita merujuk ke CP? Nah, gini, gimana nih menurut kakak-kakak nih? Gimana nih cara kita memastikannya nih? Boleh nih, Kak Jupiter. Gimana nih menurut kakak? Boleh open mic Kak Jupiter? Ya kak, pertanyaan apa tadi kak? Itu dia kak. Jadi gimana nih kakak bisa memastikan agar pengajaran yang kakak lakukan itu benar-benar bisa menyasar pada tujuan pembelajaran? Ya, yang pertama kak, kita kan harus kalau di saya kak ya SMP, saya itu untuk awal pembelajaran semester kak, saya membuat kesepakatan kelas kak. Kesepakatan kelas ya kan, jadi di kelas itu saya buat sebenarnya bukan saya yang buat, anak siswa peserta didik yang buat itu kan yang salah satunya adalah semua peserta didik kalau di jam pelajaran PJOK wajib menggunakan seragam ya atau baju olahraga supaya tujuan pembelajaran ini tercapai kak. Jadi kalau mereka tidak membawa ya konsekuensi yang mereka buat yang dari kesepakatan kelas yang dibuat, mereka tidak akan keluar atau tidak akan ada praktek pelajaran seperti itu. Tetapi itu pun kan sesuai dengan kesepakatan kelas, ya kan kak. Jadi supaya
tujuan pembelajaran ini memang benar-benar tercapai atau menyasar kepada peserta didik, mereka harus memakai baju olahraga semuanya, Kak. Satu kelas harus memakai supaya praktek kita pun enak, kita ngajar pun lebih nyaman. Jadi misalnya kalau yang tidak memakai baju olahraga, misalnya ini contohnya siswa perempuan, Kak, kita masuk materi senam lantai gitu kan nggak mungkin. Jadi kan menyuruh dia atau dia kita suruh lakukan, karena nanti kan pembelajaran ini tidak akan menyasar ke dia peserta didik yang satu orang yang tidak memakai baju olahraga, seperti itu, Kak. Jadi Kak, kalau itu kan kita ke kostumnya ya, clothingnya ya. Jadi kalau misalkan tujuan pembelajaran kita taruh lah tadi senam lantai ya. Jadi memastikannya selain Kakak buat kesepakatan kelas tuh gimana, Kak? Supaya pas nih sama tujuannya selain itu. Nah, langkah-langkahnya nih menurut Kakak apalagi nih ya? Langkah-langkahnya, Kak, mengikuti dia tapi tidak menyuruh dia melakukannya. Dia hanya mengikuti pembelajaran atau mengikuti teknik-teknik dasarnya saja lah, mengetahuinya seperti itu, Kak. Berarti kita taruhlah tadi tujuan pembelajarannya Iya, teknik-teknik dasar. Jadi supaya menyasar ke tujuannya itu gitu. Nah, pengajaran Kakak nih gimana cara memastikannya? Kakak pastikan nih bahwasanya oh ini udah pas nih sama tujuan pembelajaran. Oke, mantap. Nanti saya buat lagi nih kayak gini, saya kembangkan lagi ya. Itu misalnya kayak gitu tadi pertanyaannya. Membuat kelompok, Kak, terus iya, kan iya. memberi inilah, Kak, pertanyaan. Coba jelaskan atau coba sebutkan jenis-jenis teknik-teknik dasar dalam dalam senam lantai. Jadi mereka itu kayak berdiskusi, Kak, gitu, Kak. Jadi kayak pembelajaran berdiferensiasi lah, Kak, berpusat pada peserta didik. Jadi kalau saya tangkap tadi Kak Jupiter berarti dengan analisis terus kemudian per kelompok ya, berarti itu bisa problem based learning ya. Iya, Kak. Berarti dikasih pertanyaan pemantik baru mereka pecahkan lah gitu ya, Kak ya. Iya, Kak. Oke, mantap. Terima kasih Kak Jupiter. Oke, kita lanjut ya Kakak ya, karena masih banyak nih slide-nya nih. Oke, proses backward design seperti yang kita bilang di awal tadi. Dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Ya, kita identifikasi dulu nih capaian pembelajarannya nih. Ya, kemudian ini agak fokus dulu ya kakak ya. Agak fokus dulu ya. Kita identifikasi capaian pembelajarannya, kemudian kita menentukan metode penilaiannya. Ya, metode penilaiannya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kakak ya. Kita sesuaikan dengan letak ataupun kondisi yang ada nih di sekolah kakak masing-masing. Kemudian kita merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Setelah kita tahu nih identifikasi dari capaian pembelajarannya. Tentunya kita sesuaikan dengan metode penilaiannya juga kakak. Oke, jadi ini pesan kunci dari backward design ya kak ya. Jadi backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Ya, jadi backward design ini pada akhirnya membantu kakak-kakak sebagai guru PJOK untuk menyelaraskan antara tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaiannya sesuai dengan materi yang kakak bawakan. Jadi, backward design ini nantinya kakak, inilah yang bisa membantu kita untuk menyelaraskan semua yang ada di modul ajar kakak. Jadi kalau saya lihat banyak di download itu RPP modul ajar itu pasti ada 1 atau 2 TP yang nggak sesuai dengan CP-nya masing-masing kakak. Ya, karena apa? Memang kalau kita buat sendiri sama orang yang buat secara global ataupun untuk kerjaan orang itu beda kakak. Ya, itu beda. Jadi inilah backward design inilah nantinya akan menyelaraskan ya kakak.
Gimana caranya? Nanti kita pelajari pelan-pelan ya. Ada, tenang aja. Oke, kita masuk ke aktivitas 2. Penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar ya. Jadi kita nanti disuruh menemukan nih manakah yang benar definisi di slide yang akan muncul nih kakak. Oke, menurut kakak, kurikulum ini merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan nggak? Boleh dijawab di kolom komentar. Saya kasih penawaran. Kalau benar, bikin benar atau iya atau tidak. Mau yang mana nih? Benar atau salah gitu aja lah ya. Oke, kalau misalnya kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kalau menurut kakak benar, boleh ketik benar. Boleh ketik tidak. Boleh open mic. Nggak usah dikasih alasannya juga nggak apa-apa. Oke, silakan. Salah. Ayo, mana lagi yang lain? Banyak nih orangnya nih. Di sini nih. Tidak. Ayo, mana lagi yang lain? Ayo yang lain. Salah. Tidak. Oke, mantap. Luar biasa jawabannya. Kita buka jawabannya kakak. Iya, benar. Sekali jawaban kakak. Salah. Jadi kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan tuh bukan di situ patokannya kakak ya. Jadi keterampilan kakak sudah tahu sendiri nih patokannya di mana nih. Bukan di kurikulum. Oke, pertanyaan berikutnya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan suatu kurikulum. Jadi pernyataan yang nomor 2 benar atau tidak? Oke. Boleh dijawab melalui kolom komentar lagi. Silakan kakak. Benar. Salah. Buku teks artinya buku pegangan murid ini kan, Kak? Iya, buku pegangan, buku pegangan. Buku dari BOP ya, kalau sekolah negeri. Benar, salah, salah, salah. Oke, kita lihat benar atau salah. Oke, ternyata buku teks itu bukan suatu kurikulum ya kakak. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke kakak, benar atau salah? Silakan, monggo. Salah, salah, salah. Oke, mantap. Kita lihat benar atau salah. Ternyata kurikulum itu adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang akan peserta didik harus pelajari. Meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, mantap, luar biasa. Untuk yang benar semua, berarti analisisnya di modul-modul sangat luar biasa. Kita lanjut ya, kakak-kakak. Oke, jadi ini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ya, kakak-kakak ya. Jadi yang pertama itu ada struktur kurikulum, kemudian ada capaian pembelajaran,
kemudian ada pembelajaran dan asesmen, kemudian ada penggunaan perangkat ajar, kemudian ada kurikulum satuan pendidikan. Ya, jadi komponen kurikulum satuan pendidikan ini dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visinya, misinya, dan juga tujuan satuan pendidikan tersebut. Oke kakak-kakak ya. Jadi ini sumbernya itu dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia ataupun biasa kita kenal Kemendikbudristek yang dipimpin, kita tahu kan sama menterinya kan, Pak Nadiem ya. Oke, seperti yang tadi kita bahas ya kakak-kakak ya. Mengapa kurikulum operasional ini berbeda antar satuan pendidikan nih? Jadi, agar bermakna nih kakak-kakak, kurikulum operasional satuan pendidikan ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi, ini bisa menjadi kabar gembira nih untuk kita semua nih sebagai guru PJOK. Guna apa? Guna menyusun program pembelajaran yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Oi. Nah, jadi tadi saya bilang kebutuhan peserta didiknya ataupun karakternya sekolah saya dengan sekolah Kak Melki beda nggak? Pasti beda kan? Nah, jadi dari sini kita bisa menyusun. Contohnya, kita hanya punya bola voli 2 nih. Kita harus melakukan latihan passing dalam permainan bola voli. Tapi kita buat di situ alat dan bahan bola voli sekian. Tapi pada kenyataannya di sekolah nggak ada. Toh apa yang kita buat? Kan bisa kita buat di situ nanti supaya banyak. Memodifikasi misalnya apa? Kertas atau peserta didik membawa bola plastik masing-masing yang ada di rumahnya tanpa harus membeli dan mengeluarkan biaya. Boleh, ya boleh aja. Itu kan kesepakatan antar kakak dan peserta didiknya. Kalau lah peserta didiknya gaji orang tuanya di atas 10 juta, masa beli bola plastik harga 10.000 keberatan? Dan itu kan bukan untuk sekolah, itu untuk anaknya. Setelah belajar juga dikembalikan dong pada anaknya. Itu tadi kakak, kenapa harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya masing-masing. Oke, sampai sini ada pertanyaan kakak? Biar kita lanjut. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti nanti di slide berikutnya saya yang tanya nih ya. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak ya. Oke, jadi kita mau berbagi cerita nih pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Yang pertama, bagaimana sih kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, boleh raise hand atau saya panggil namanya. Oke, ini yang belum open kamera, boleh open kamera kakak ya. Nah, boleh open kameranya. Nggak apa-apa, lagi aktivitas pun yang penting open kamera aja. Oke, Kak Melki silakan. Terima kasih Kak. Jadi untuk bagaimana cara kita merancang kurikulum dalam mata pelajaran PJOK. Khususnya untuk merancang rencana pembelajaran kita lah Kak ya, modul ajar kita yang mau kita bawa ke lapangan maupun mau kita ajari secara materi. Yang pertama kita harus tahu juga awalnya kebutuhan anak. Kebutuhan anak yang menjadi patokan kita di dalam TP, tujuan pembelajaran. Dengan kita merancang ini, sebelumnya kita sudah mengamati yang awalnya tadi kita bilang asesmen diagnostik, perencanaan awal kita melihat mulai dari isi raport ya, isi raport anak, kita perhatikan di mana nanti minat dan bakat anak itu bisa kita lihat kebanyakankah di olahraga atau di secara pengetahuan atau keterampilan. Dari situ bisa kita perhatikan dan kita rencanakan untuk menyusunnya. Jadi dalam penyusunan ini kita harus tapi bahasanya saya kurang mengerti nih Kak.
ada dia bahasa discovery learning, ada orientasi permasalahan. Jadi di sini saya selalu mencari orientasi permasalahan aja, karena discovery learning ini saya belum dapat di mana letak sebenarnya kita bisa menyusun itu nanti. Tapi nanti bisa kakak jelaskan. Dan banyak lagi tuh, discovery learning, orientasi permasalahan, dan lain-lain lah. Mungkin kakak lebih tahu karena kakak sudah mungkin banyak belajar. Jadi di orientasi permasalahan ini kita sering melihat bahwa anak ini memang dalam melakukan gerak, mereka selalu gagal dalam melakukan gerak, terutama gerak dasar. Jadi kayak macam seperti lari sprint lah kita bilang. Banyak mereka lari seperti menapak kaki bebek. Saya perhatikan ini, saya amati nih. Sebelum olahraga saya amati kesehariannya. Loh, ini banyak yang gagal gerak ini. Gerak dasarnya memang belum benar ini, mungkin dari TK. Tapi TK kan nggak mungkin diajari seperti itu. Jadi saya lebih membahasnya ke orientasi permasalahannya, Kak. Untuk pencapaian akhir tujuan pembelajarannya mampu melakukan gerak dasar. Terima kasih, Kak. Oke, mantap, luar biasa. Jadi banyak aspek yang dipertimbangkan ya Kak Melki ya. Ada tadi pokoknya saya simpulkan itu kognitif, afektif, psikomotoriknya juga diperhatikan Kak ya. Terus kemudian gimana sih untuk discovery learning? Bisa Kak, di kelas rendah bisa discovery learning. Jadi penemuannya itu Kakak, kalau di discovery learning itu kan dia mengeksplorasi ya Kakak ya. Contohnya aja tadi Kak Melki bilang itu, dia menapak aja udah nggak betul ini. Menapak. Nah, itu kan suatu penemuan Kakak nih. Jadi gimana caranya mereka menemukan cara menapak yang baik dan benar dan bisa diaplikasikan. Nah, itu dua suatu discovery learning untuk di fase A. Toh nggak mungkin kita buat mereka penemuan ataupun pemetaan seperti di fase F atau anak SMA nih, kan nggak mungkin kan kita samakan kan. Namanya fase juga udah beda, apalagi usia beda, nggak mungkin. Jadi untuk penemuan-penemuan nggak bisa kita spesifik seperti gimana ya? Seperti kita analisis masalah lah ataupun problem based learning seperti yang dilakukan tadi Kak Jupiter ya. Nggak mungkin bisa kita samakan karena memang daya serapnya beda Kak. Daya serapnya beda. Jadi bisa juga Kakak buat discovery learning. Kakak eksplorasi gimana caranya anak-anak berjalan yang baik. Tadi untuk CP-nya tadi apa tadi Kak? Lupa saya. Untuk CP-nya lari sprint tadi saya. Lari sprint ya. Lari sprint. Nah, untuk lari sprint lagi, memang nggak bisa nih kita buat lari sprint mereka satu arah. Kan susah nih. Kalau untuk anak kelas 1 apalagi dia baru tahu olahraga. Bisa dengar peluit, tit dia lari aja, itu udah paten kali itu rasanya. Nah, itu udah paten kali rasanya. Aktivitas geraknya udah dapet tuh di situ. Nah, jadi nggak usah terlalu yang kita harapkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang ada. Nah, itu tadi. Jangan kita persulit diri kita untuk merancang program pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing. Padahal kakak sudah bisa melaksanakannya. Nah, itu tadi. Jadi apa yang kakak laksanakan itu berhasil, itu suatu bahan ataupun data untuk kakak merancang modul ajar menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kakak-kakak. Tanpa kakak harus asesmen diagnostik, asesmen formatif, ataupun yang lainnya. Gitu kakak-kakak. Oke? Mantap ya. Oke Kak Melki ya, luar biasa tadi ya. Banyak yang dianalisis untuk merancang program PJOK nih Kak ya. Oke, mantap, luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa aja nih yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ini udah kita bahas ini tadi nih. Oke, Kak, saya mau dengar suara ketua kelas dulu nih. Iya, Kak. Kalau menurut saya ya Kak, apa saja yang selama ini kita anggap menjadi suatu hal yang bernilai untuk pelajaran untuk murid di kelas PJOK, itu seperti diantaranya itu kayak keterampilan motorik dasar, seperti kayak berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Seperti itulah Kak. Yang kedua itu keterampilan sosial emosional atau PSE. Murid bisa kita ajak untuk belajar bekerja sama dalam satu tim, mematuhi peraturan, untuk mengelola emosi si peserta didik tadi. Yang ketiga itu pemahaman tentang kesehatan dan kebugaran.
murid harus kita tanam juga tentang memahami gimana pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan tubuh seperti yang dibilang Kak Melki juga ada tadi. Yang berikutnya itu yang keempat, pengembangan karakter, Kak. Pengembangan karakter melalui aktivitas fisik. Murid kita beri bagaimana dia mengatasi tantangan, untuk disiplin, untuk menghormati satu sama lain. Dan kebetulan juga di sekolah saya kan itu ada inklusi, jadi pun harus memastikan itu siswa penyandang disabilitas itu dapat berpartisipasi penuh. Nah, jadi tidak ada perbedaan gitu, Kak. Yang berikutnya sih untuk pengembangan kreativitas dan pengambilan keputusan. Jadi murid itu dapat kita beri ruang untuk bisa memilih, membuat pilihan mereka dalam kegiatan fisik atau olahraga. Dan kesadaran lingkungan yang paling terakhir, Kak. Kesadaran lingkungan kita harus mengajarkan murid kita untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar lah, seperti mengutip sampah, membuang sampah di tempat yang seharusnya, seperti itulah, Kak. Oke, terima kasih Kak Rahman. Jadi untuk saya persempit aja nih ya. Berarti intinya nilai-nilai profil pelajar Pancasila kakak jadikan suatu nilai-nilai yang kakak anggap bisa nih yang dipelajari untuk peserta didiknya, terutama ada inklusi ya di sekolah kakak ya. Nah, oke, mantap, luar biasa. Kita lanjut pertanyaan terakhir. Oke, bagaimana nih kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Oke, Kak Tasya dulu biar nggak ngantuk nih Kak Tasya nih. Nah, responsibility-nya cepat ini Kak Tasya nih. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku ya Kak. Jadi untuk mengintegrasikan ya keseluruhannya itu mungkin dengan cara kayak yang tadi Kak, di sekolah saya juga ada itu dulu dia kelas 1 sekarang udah naik kelas 2 itu yang inklusi gitu kan Kak. Jadi dia gimana ya bilangnya? Dia itu kalau untuk pelajaran seperti yang teori kayak pelajaran yang lain lah gitu dia kurang tidak mungkin responnya itu kurang, tapi kalau udah di bagian gerak seperti kinestetiknya, nah dia itu lebih semangat gitu Kak. Apalagi kalau ada yang seperti kami kan biasanya setiap seminggu sekali tuh ada senam gitu, senam pagi itu biasa kami di hari Jumat gitu. Nah disitulah karena dia situ aktif gitu kan Kak, jadi dialah saya ajari gitu walaupun gerakannya tidak sesuai seperti itu, tapi tetap saya latih untuk dia maju dan dia, walaupun salah dia lebih pede seperti itu, Kak. Makasih. Oke, terima kasih Kak Tasya. Jadi secara tidak langsung analisis kakak sudah berhasil karena kakak tahu nih kebutuhan peserta didik yang inklusi itu berarti di kinestetik dong kakak gabungkan ya kan. Nah, jadi itu dari tadi kakak. Jadi sebenarnya sudah kakak lalui semua nih apa-apa yang kita pelajari nih. Cuman inilah dia penguatannya saatnya di sini. Apa-apa yang kakak ketahui menjadi lebih paham lagi. Jadi hal-hal terperinci yang mungkin kakak lakukan yang mungkin kakak anggap gimana nih ya. Ternyata kakak tahu semuanya. Jadi tinggal kakak aplikasikan aja nih ke dalam pembelajaran kakak semuanya. Oke, jadi ada 6 faktor nih Kak yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Jadi yang pertama itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada konteks masyarakat. Yang ketiga ada waktu. Yang keempat ada alokasi jam pelajaran. Yang kelima ada cakupan dan tahapan. Yang keenam ada teknologi. Jadi tentunya ini semua disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kakak masing-masing. Oke, kita masuk ke aktivitas terakhir nih kakak, aktivitas 3. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Jadi menurut kakak-kakak nih, kata kunci apa nih yang
berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Boleh dijawab, Kakak. Open mic langsung pun boleh. Oke, menurut Kak Melki, silakan. Ya, kata kunci di dalam pengembangan kurikulum PJOK sesuai dengan dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa perubahan hidup ini yaitu harus diikuti sesuai dengan zaman dan kodratnya. Mau tidak mau harus disesuaikan. Karena kalau tidak disesuaikan, maka kodratlah yang menindas dia dan zamanlah yang menindas dia. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Jadi kata kuncinya itu kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada lah intinya Kakak ya. Kalau zamannya sekarang kayak gini nggak bisa kita ikuti, dah kena tindas lah kita habis. Rata, tetap di zona nyaman, gitu-gitu aja. Nah kan pastinya kita nggak mau kayak gitu ya Kakak ya. Kita kan maunya lebih kreatif dan lebih berinovasi lagi. Oke, kita lanjut Kakak ya. Izin saya agak percepat di aktivitas 3 ya. Karena memang kita mengejar maghrib ya Kakak. Jadi yang udah kita bahas tuh merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi yang pertama itu kita fokus pada materi esensialnya ya. Materi esensialnya di mana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan juga karakter peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada mengembangkan kompetensi dan juga karakter-karakternya Kakak. Di mana pengembangan kompetensi sosial ini tadi seperti yang dibilang sama Kak Rahman ya. Nah, ada kompetensi sosial, emosional, dan juga moral peserta didik. Kemudian ada fleksibilitas pembelajaran. Jadi, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Sepertinya Kak Tasya tadi, Kak Tasya ya, kan kita nggak mungkin kita buat persamaan alur tujuan pembelajaran ataupun indikatornya yang inklusi tadi dengan yang normal, nggak akan mungkin bisa. Apalagi di sekolah Kak Ependia, yang ada anak inklusi di setiap kelas, nggak mungkin bisa. Sama seperti Kak Melki, kalau nanti dinilai sama pengawas, dinilai satu terus aku nih dibuat pengawas ini. Enak kali lah pengawas itu. Nah, jadi nggak mungkin lah. Kan udah kita tahu nih, ada fleksibilitas pembelajaran. Nah, tapi nggak boleh juga dengan kita fleksibilitas ini kita suka-suka kita nih menjadi lebih mudah. 100 semua nilainya gimana ini? Siapa yang tahu kita yang unggul dan yang kurang yang mau kita bantu nih? Gimana kita mendorongnya? Gimana kita membuat asesmen untuk peserta didik yang kurang? Nah, itu nanti ada lagi Kakak ya. Oke. Jadi ini kita masuk diskusi lagi. Jadi kita diskusikan ini pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ini kayaknya di detik-detik penghabisan ini Kakak ya. Oke, jadi Ki Hajar Dewantara ini menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun Kakak ya, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya ya, bukan dasar anak-anak itu Kakak ya, di garis bawah ini ya. Jadi kita ini hanya bisa, saya ulangi ya Kakak, kita hanya bisa menuntun nih Kakak ya. Kebanyakan dari kita ingin merubah ya. Jadi kita hilangkan sedikit nih konsepnya nih ya. Jadi kita menuntun nih, kita menuntun tumbuh ataupun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya, sesuai dengan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak ataupun kodrat peserta didik masing-masing. Oke, jadi seperti yang Kak Melki bilang nih ya. Jadi kodrat anak itu kan kita sesuaikan dengan zaman ini. Zaman sekarang ini seperti apa? Jangan sampai tidak kita tuntun salah arah pula. Udah dituntun salah arah, yang nggak dituntun malah pun kena tindas. Nah, ini jadi pusing kita nih, khususnya di PJOK. Jadi gimana caranya kita menuntun peserta didik kita agar memastikan mereka mengaplikasikan
kegiatan pembelajaran PJOK itu sepanjang hayatnya kakak ya. Jadi kalau Kak Melki tadi pakai apa tadi ya, kalau nggak salah saya literasi fisik ya Kak Melki ya. Physical literasi lah kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia literasi fisik. Nah, jadi boleh. Berarti Kak Melki punya satu konsep dong untuk PJOK-nya. Punya. Karena memang sudah dirumuskan ya. Kakak punya atau tidak? Nah, itu kembali ke pribadi kakak. Atau kakak mengkonsepkan ke yang banyak orang, ya silakan. Karena kakak yang tahu gimana kondisi sekolah kakak masing-masing beserta dengan karakteristik peserta didiknya. Oke kakak, sampai sini tentang kurikulum Merdeka ini ada pertanyaan? Kita lanjut. Oke, sepertinya sudah mantap semuanya. Oke, pada akhir sesi kita hari ini kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK serta kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya. Jadi sudah selesai pertemuan kita pada sore hari ini kakak. Jadi dengan kakak mengetahui konsep yang ada di kurikulum Merdeka ini, terutama di PJOK kita, jadi harapannya di modul 1.6 nantinya kakak, itu penyusunan modul ajar kakak. Ya. Jadi itu penyusunan modul ajar yang rubriknya agak lumayan banyak sih. Nanti saya jelaskan lah setelah ini ya. Oke. Terima kasih. Oke, sebelum kita bubar, sebelum kita masuk ke sesi foto, bolehlah dibawa doa lagi. Kalau tadi sudah dibuka, silakan Kak Panahatan ditutup kembali doanya. Oke, setelah selesai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita foto dulu ya kakak ya. Oke. Pokoknya hari ini Kak Panahatan lah pimpin terus ini. Gimana fotonya? Ayo. Kita formal dulu ya. Oke, siap. Open kamera dulu Kak Fernando, Kak Mulia, Kak Anggi. Open cam dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Gimana Kak Panahatan? Yang kedua, next. Apa? Gimana gayanya yang kedua? Oh iya. Oke, gini semua kakak. Metal. 90+6 ini. Siap. 1, 2. Ulangi ya. Aduh, bentar dulu ada notifikasi nih. 1, 2, 3. Oke, lagi. Gimana Kak Panahatan? Ketiga. Ayo. Next. Ayo. Oke, peace. Siap. 1, 2, 3. Lagi. Delas. Terakhir Kak Panahatan. Oke, berpikir lagi kita terus. 1, 2, 3. Aduh, bentar dulu kakak. Ulangi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir di sesi ini. Semoga sehat dan bermanfaat materi yang kita bahas pada sore hari ini. Saya sudahi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Wabarakatuh. Salam.